kan sebagai sahabat Kanikmir juga kan ya, apalagi sampai sekarang masih belum ditetapkan yang P21 ya. Nah, dari Kak Emma sendiri tanggapannya gimana sih Kak? Nah iya, itu kan belum ada ketetapan, dalam arti masih kurang tuh buktinya, mesti ada yang dilengkapi lagi. Nah, kalau aku sih melihatnya memang ada proses yang sudah berjalan dengan ditambah masa tahanannya menjadi 40 hari lagi ke depan, berarti kan bulan Mei depan ini dong udah selesai. Aku rasa sih apakah akan ada pengadilan atau mungkin justru malah bebas kali kalau emang buktinya nggak ada. Loh, karena bener loh, ini pembuktian harus lengkap selengkap-lengkapnya loh untuk bisa kepolisian itu melimpahkan lagi kepada kejaksaan. Nah, kalau nggak ada gimana? Terus yang aku mau tanya nih, itu barang buktinya juga sebenarnya melanggar nggak sih rekaman? Nih kembali lagi nih kayak yang rekaman-rekaman yang sekarang ini lagi marak. Ada Baim lah keluar rekaman suara sama si Paula. Yono Ine rekaman suara sama Yoke. Terus sebelumnya dokter Reza Gladys dengan percakapan dengan Mael. Hello, kenapa ini semua kok bisa menjadi suatu tren dan kayak oh ini nggak apa-apa loh, ini masyarakat bingung loh nanti kok ini boleh sih ngerekam begini, akhirnya kan jadinya kan kalau nggak ada tindakan action gitu ya, bahwa ada pasal yang melarang dan itu diterapkan, masyarakat akan bingung sebenarnya nih pasal ini gimana sih hukumnya, boleh nggak sih sebenarnya. Kak, nggak boleh, coba buka deh, gue lupa pasal berapa tuh undang-undang ITE 32 atau 28 lupa, gue bukan pengacara ya bukan ahli hukum, cuma itu barang bukti kan dari hasil rekaman itu kenapa bisa beredar rekaman yang pribadi juga sifatnya itu. Jadi kalau buat Niki sih sabar aja sih menurut aku ya, kita tunggu setelah masa tahanannya itu selesai dan kita lihat aja deh tanggal berapa tuh, berarti 3 Mei ya, 2 apa 3? 2? Waduh, dikit lagi yes. Aku udah gak sabar, tapi aku berharap dengan tidak ada bukti yang cukup, Niki bebas, aku berharap gitu. Berarti dari Kak Emma sendiri berapa persen yakin kalau saya Kak Niki tidak bersalah dalam kasus ini? Loh, kalau gue sih bilang itu gak bersalah. Dari kapan tahu udah ngomong kayak gitu sampai gue dihujat-hujat sama banyak orang, ya mohon maaf ya. Namanya kita punya pendapat kan masing-masing. Menurut aku tuh gak bersalah. Kenapa? Karena kan ngomongnya bukan ke Niki langsung, ke Mail pertama itu, kedua ya gue ngelihat kayak nggak ada bentuk apa sih kekerasan atau gimana pengancaman atau apa. Sementara gue yang biasa main sinetron antagonis tuh kalau gue peran gue sebagai pemeras beda gayanya, nggak kayak gitu. Gue bikin nggak betekuk kayak apa betekuk lutut, nggak bekutik, nggak betekuk, nggak berkutik deh pokoknya. Kalau nggak jam 12 siang nggak ada habis tuh semua sekeluarga gitu. Makanya ini kan aku tuh pengen denger dari para ahlinya deh, ahli bahasa, ahli ITE gitu ya. Pokoknya para ahli yang bisa melihat situasinya ini tuh sebenarnya bisa digolongkan sebagai apa. Nah kan itu kan perlu bukti-bukti juga. Nah bukti-buktinya aja belum P21. Ayo, jadi gimana nih kasus nih? Gitu loh. Dari Kak Emma sendiri udah sempet jenguk Kanikmir belum sih? Belum lah. Sebenarnya aku tuh sama Niki udah lama nggak komunikasi karena kan terakhir itu tahun 2021 kan sempet tuh bersih tegang soal Fuji Fadli itu loh Bo. Jadi tuh terakhir tuh aduh pahit banget deh kita tuh WA-WA-annya. Ya udah sih berlalu lah ya. Nah begitu ada keluar kasus Laura Loli itu aku mulai speak up kan, mulai kasih ya aku perhatiin gitu. Dan belum ada komunikasi apapun, tiba-tiba ada masalah lagi soal skincare. Soal jenguk sih aku rasa, aku sih kalau ditanya ya pengennya datangnya ke pengadilannya deh. Karena jenguk itu kan juga nggak gampang ternyata kan, kayak mesti izin sama siapa gitu, pengacaranya aku nggak kenal gitu kan. Nomor Niki nggak ada, semua pokoknya aku udah nggak bisa kontak lagi, nggak tahu. Tapi kalau di pengadilan kan terbuka untuk umum. Aku juga kayak pengen tahu nih, kalau misalnya ada pengadilan ya, sebenarnya kayak apa sih kebenaran yang real, bukti-bukti yang real itu kan dibeberin nanti kan di situ, gitu loh. Itu yang aku tunggu-tunggu sih. Kak, tapi kan bisa dikatakan kemarin itu sempat
ada masalah sama anaknya Lori ya, tapi kan kemarin sudah ada apa ya, sudah ada jalan, artinya sudah bertemu lagi dan sudah baik lagi udah hubungan baik antara ibu dan anak, tapi malah ketimpa lagi sama masalah skincare ya kak. Maksudnya dari sisi perempuan, lagi-lagi kayak dari sisi perempuan kak melihat kayak gitu tuh gimana tuh kak? sedih loh, karena kan aku lihat si Lolinya udah sadar, udah cantik, udah nge-live juga, udah happy, nggak taunya Fadilnya juga udah Di penjara masuk ya, udah masuk ya untuk bertanggung jawab lah ya atas kejadian yang telah dilakukan. Dan malah ibunya masuk. Sebenarnya nih Loli kasihan ya nasibnya ya, Loli tuh kasihan loh nasibnya, dari kecil sampai gede tuh sedih loh jadi anak kayak Loli gitu. Apalagi dia masih remaja, terus ada adik-adiknya kecil-kecil di rumah itu. Biar gimana pun kan pondasi rumahnya itu si Niki loh, pondasi rumahnya, satu-satunya single mom. Gue gak ngebayangin sih gue jadi Loli, baru sebentaran doang tiba-tiba yang pondasi rumah tangganya itu, keluarganya itu diambil gitu. Aduh, mudah-mudahan deh Niki menang deh, asli aku sih mudah-mudahan Niki menang. Aku hanya berharap banget Niki bisa balik lagi sama keluarganya. Tapi dari kakak sendiri kan sempat bikin video juga terkait tindak pencucian uang yang dari Dr. Reza Gladys, dan juga harus apa tuduhannya? Tuduhannya ya betul. Tuduhan. Apalagi kan harus ngebuktiinnya sampai bertahun-tahun. Iya dong. Kalau TPPU kan nggak gampang. Aliran dana dari mana? Dibuka lagi rekening-rekeningnya, ditarik lagi mundur. Itu kan pembuktian, data lagi dicari semuanya. Panjang loh itu. Terus kalau dibilang TPPU, pencucian uangnya lah, yang ngasih duit siapa? Kita orang awam nih makanya nanya nih Pak ya, Pak Polola, gue orang awam ini, gue jadi bingung dah. Yang ngasih duit siapa? Yang TPPU siapa? Lu gimana sih? Gue pengen tahu, pokoknya makanya di pengadilan, yuk kita belajar hukum sama-sama yuk, karena pengen tahu nih kayak apa nih di pengadilannya gitu kalau emang ada. Tapi kalau emang dibebasin, syukur alhamdulillah deh, udah nggak perlu melalui proses-proses panjang itu. Biar Niki juga sama Mail bisa kembali lagi di keluarganya dan ya udah hidup normal, ngegedein Loli, ngegedein si anak-anaknya gitu. Dan Niki juga pasti banyak pelajaran yang dia dapat, udah 2 bulan di dalam kan, pasti akan lebih hati-hati, kedepannya lebih bijaksana.